Selamat siang. Siang ini kita akan belajar tentang kerangka teori dan kerangka konsep dalam riset keperawatan. Di setiap penelitian rasanya wajib untuk memasukkan teori ya. Jadi teori adalah dasar kita berpijak dalam melakukan penelitian. Karena dengan adanya teori kita tidak melakukan penelitian yang hanya sekedar trial and error atau uji coba. Teori nantinya akan membantu kita karena menegakkan terhadap penelitian kita. Kita paham juga bahwa teori itu adalah kumpulan generalisasi yang kita gunakan untuk menjelaskan terhadap berbagai fenomena yang kita jumpai dalam penelitian. Teori sendiri adalah ide atau bagaimana bekerja dalam suatu penelitian. Teori itu gagasan tentang perbedaan yang akan terjadi apabila kita melakukan sesuatu atau tidak sesuatu, kemudian saling terkait, kemudian merupakan juga gambaran abstrak tentang bagaimana suatu konsep satu berhubungan dengan konsep yang lain ya. Pada saat kita mau meneliti tentang motivasi seorang perawat, kaitannya dengan kinerja perawat di salah satu rumah sakit, berarti kita akan menggunakan teori motivasi dan teori kinerja pada seorang perawat. Kemudian kita juga perhatikan bahwa teori itu membantu kita untuk membuat suatu kerangka kerja, framework terhadap suatu masalah dalam suatu penelitian. Teori yang kita akan gunakan itu menuntun kita untuk membuat sistematisasi ya. Kemudian koneksivitas antar satu variabel dengan variabel yang lain, dan dari teori sendiri kita akan tahu bahwa adanya kesenjangan dalam fenomena yang terjadi. Kita mengetahui bagian mana yang lemah dalam variabel yang kita jumpai dan ketidaksesuaian dalam sesuatu penelitian. Dan dalam pengembangan teori kita juga dapat memberikan jalan penelitian lanjutan terhadap fenomena yang sebelumnya sudah kita teliti. Fungsi dari teori adalah generalisasi yang dapat diuji ya. Sifatnya adalah aplikasi praktis. Kemudian kalau kita perhatikan dari jenis penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, teori menjadilah hal yang sangat penting untuk memperjelas terhadap masalah yang kita teliti. Dasar bagaimana kita merumuskan terhadap pertanyaan sementara, jawaban sementara atau hipotesis dalam penelitian kita, dan menambah terhadap referensi. Ada 3 teori, jenis teori menurut Mark tahun 63 adalah teori yang deduktif, teori induktif, dan teori yang memiliki jenis fungsional. Teori deduktif adalah dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Sedangkan yang induktif adalah bagaimana merangkan dari data itu ke arah suatu teori. Nah, pada teori yang sifatnya fungsional, interaksi antara pengaruh data dan perkiraan dari teoritis. Nah, apa kerangka teori? Ya. Bagaimana hubungan antara variabel teori dengan kerangka teori? Jadi saya menyampaikan bahwa teori itu adalah satu dasar berpijak, harus kokoh dalam suatu penelitian kita. Ada beberapa langkah dalam kita menghasilkan suatu kerangka teori yang baik adalah menetapkan variabel yang diteliti dan jumlahnya ya. Kemudian kita mencari referensi. Mengapa di bab 2 menjadi dasar juga kita berpijak ya, karena dalam studi kepustakaan baik melalui buku maupun jurnal dan referensi-referensi lain yang relevan sehingga setiap variabel yang akan kita teliti bisa dalam tanda kutip tergambarkan. Dan tidak kalah menarik, pilih topik yang relevan ya, karena akan banyak sekali referensi yang akan kita gunakan. Barangkali kita bisa mengerucutkan dulu terhadap topik yang memang kita akan gunakan nantinya. Yang tidak kalah penting adalah kita mencari definisi dari variabel yang akan diteliti, membandingkan satu dengan sumber yang lainnya,
mencoba melakukan analisis kritis barangkali terhadap penelitian keperawatan dan melakukan komparasi barangkali, membandingkan satu teori dengan teori yang lain, ya. Kemudian membaca penelitian-penelitian sebelumnya barangkali, jurnal, ya. Kemudian mendeskripsikan teori yang telah dibaca dan tarik suatu kesimpulan dari apa yang kita sudah baca, baru kita menyusun yang namanya kerangka teori. Tadi saya menjelaskan bahwa kerangka teori itu dikembangkan dari teori-teori awal yang sudah kita baca melalui mapping teori. Kemudian dari mapping teori ini kita akan mendapatkan theoretical problem, ya, masalah teoritis yang selanjutnya kita gunakan untuk menjawab problem empiris, problem yang kita dapatkan dari fenomena yang terjadi dalam penelitian. Sebagai contohnya dengan adanya pandemi saat ini, di pandemi COVID-19 atau Corona, adakah problem yang muncul? Banyak sekali, ya. Contohnya masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan alat perlindungan diri, masker barangkali, kemudian tidak physical distancing, ya. Kemudian perilaku mencuci tangan yang masih barangkali belum tepat, ya, masih berinteraksi dengan banyak orang, tidak bekerja di luar rumah. Nah, ini mendasari juga mengapa perilaku itu masih terjadi di tengah wabah yang saat ini angka kematiannya, barangkali angka kejadian positif pada COVID-19 itu menjadi problem, gitu, melatar belakangi kita, fenomena yang menarik, gitu. Nah, kira-kira teori apa yang akan kita rujuk barangkali melihat fenomena tadi, sambil kita mengumpulkan apa sih yang dimaksud dengan perilaku, peran, ya, barangkali, kemudian bagaimana metode atau kerangka kerja yang paling pas dalam penelitian kita bisa merujuk pada teori perilaku, atau juga kita menggunakan framework yang kita sebut sebagai health belief model, ya, ada di bukunya Glantz, ya. Nah, kalau kita perhatikan juga bahwa yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang, ya, berperilaku pada seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan individu, ya, kepercayaan individunya, ya. Kalau kita perhatikan nanti akan ada variabel pada gambar ini di health belief model itu adalah kerentanan yang dirasakan, ya. Kerentanan yang dirasakan terhadap tingkat keparahan penyakit, ya. Apakah ini menjadi hal yang menarik, ya, sehingga tidak ada kewaspadaan ancaman dalam yang dirasakan oleh masyarakat barangkali, ya, menganggap ini sebagai suatu hal yang tidak parah barangkali. Kemudian pada kotak yang kedua adalah perceived benefit, ya, manfaat yang dirasakan kalau masyarakat itu menggunakan APD, menggunakan perilaku mencuci tangan barangkali, atau perilaku manfaat apa sih yang didapatkan oleh masyarakat terhadap physical distancing barangkali. Kemudian hambatan yang dirasakan, ya, hambatan yang dirasakan yang mungkin muncul. Kemudian yang tidak kalah penting adalah efficacy diri, self efficacy, ya, yang dirasakan. Nah, pada individual belief ini kita mendapatkan bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa seseorang itu bisa percaya, bisa melakukan perlindungan terhadap atau pencegahan terhadap virus corona barangkali. Yang pertama adalah usia, ya, kemudian gender, kemudian suku barangkali, kemudian personality dari yang bersangkutan, sosial ekonomi dan knowledge, ya, jadi pengetahuan. Nah, ini variabel-variabel inilah yang melatar belakangi mengapa seseorang itu tetap enggan melakukan physical distancing, tidak bisa melakukan pekerjaannya di rumah saja barangkali. Nah, ini teori, ya, teori atau framework yang bisa kita adopsi mengapa kita melakukan penelitian. Apakah ada hubungannya perilaku individu, apakah ada pengaruh, ya, pengaruh persepsi individu terhadap perilaku individu dalam melakukan
pencegahan terhadap pandemi COVID-19 barangkali. Ya. Kemudian kita juga bisa juga menggunakan teori ini, ya. Salah satunya teori ini, ya. Bahwa perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh performance perilakunya, ya. Intention to perform perilakunya, bagaimana yang bersangkutan itu ingin menunjukkan perilakunya, ya. Nah, ada beberapa yang memberikan pengaruh adalah attitude, ya, perilaku, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada perceived control, ya, kontrol yang dirasakan barangkali. Kemudian ada beberapa aspek-aspek yang lain yang barangkali juga bisa kita teliti. Ini yang disebut sebagai kerangka teori, ya, dasar kita berpijak untuk melakukan suatu penelitian. Nah, dari beraneka ragamnya variabel pada penelitian dua framework ini, kita bisa memilih, ya, kira-kira dari fenomena yang terjadi di masyarakat itu kira-kira variabel apa yang akan kita tempatkan atau kita teliti pada penelitiannya. Apakah ada hubungannya antara kemampuan untuk mengontrol diri itu terhadap performance behavior yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menghadapi COVID-19 barangkali, ya. Atau bisa juga kita, apakah ada hubungan tingkat kepercayaan atau tingkat kepercayaannya itu berpengaruh terhadap perilakunya, ya, attitude-nya, ya. Apakah evaluasi terhadap perilaku, evaluation of behavior outcome-nya itu berpengaruh terhadap attitude-nya barangkali. Itu sebagai variabel yang akan kita teliti barangkali, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan framework yang kita kaitkan dengan teori untuk bisa kita gunakan sebagai dasar berpijak, ya, untuk pada saat kita meneliti, ya. Atau fenomena yang kedua, fenomena B. Gubernur Jateng dan Wali Kota Semarang itu mengeluarkan peraturan wali kota, ya, terkait penanganan pandemi corona, ya, berupa PKM, pembatasan kegiatan masyarakat yang non PSBB. Ada beberapa di tingkat RW itu ada beberapa satgas yang dibentuk, salah satunya adalah Satgas Kesehatan, ya. Nah, kira-kira muncul di pertanyaan kita begitu Bapak Wali Kota mengeluarkan instruksinya, ya, barangkali efektifkah peran Satgas Kesehatan itu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat RW dalam mendukung perwali ini. Ini yang menarik juga sebagai fenomena yang kita teliti, ya. Ada beberapa teori yang barangkali yang bisa kita gunakan nanti adalah teori pemberdayaan masyarakat, kemudian perubahan perilaku atau teori perilaku, dan peran perawat kesehatan. Ya, ini boleh yang digunakan juga health promotive framework, ya. Bisa digunakan sebagai dasar kita, sebagai dasar kerangka kita untuk. Nah, Bapak Ibu, dari mana asal framework ini? Kerangka pikir, kerangka teori ini kita dapatkan dari referensi yang kita dapatkan dari teori, ya, sebagai dasar berpijak. Pertanyaan, bisa nggak Pak kita mix begitu antara teori ini? Bisa saja Bapak Ibu mengcombine lebih dari 2 teori, 3 teori untuk bisa mendapatkan satu kerangka teori sendiri. Mungkin itu yang disebut sebagai temuan baru barangkali dalam penelitian Bapak Ibu. Atau contoh yang berikutnya, ya, hubungan kepemimpinan transformasional dengan gender kepala ruang keperawatan. Ya, sangat tren barangkali isu-isu transformasional kepemimpinan dengan gender kepala ruang keperawatan. Apakah ada hubungannya? Ya, apakah seorang pemimpin di ruang keperawatan itu laki-laki dan perempuan itu berbeda barangkali? Ya, ini fenomena yang menarik, ya. Apakah lebih baik pemimpin yang perempuan atau pemimpin yang laki-laki? Karena kita dapatkan dari beberapa referensi bahwa 62% atau 68% kepala ruang yang perempuan itu masih menjalankan aktivitas rutinitas keluarganya. Ini menjadi menarik pada saat kita melakukan penelitian di keperawatan. Ini beberapa pendapat, contohnya pendapatnya Carol tahun 2005 dalam salah satu bukunya, bahwa ada beberapa hal yang menarik mengapa
gender ini menjadi hal yang menarik pada saat kita lakukan penelitian ya, atau ada beberapa pendapat lagi dari Luce tahun 2005 ya, tentang bagaimana seorang leader ya, dalam keperawatan itu memiliki peran-peran ganda yang lain gitu. Nah, jadi tertarik barangkali kita untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan gender tadi dengan kepemimpinan transformasional. Ada beberapa kriteria pada transformasional. Atau barangkali nanti Bapak Ibu mencoba tentang fenomena ini barangkali, aneuresis nokturnal atau penelitian-penelitian. Apakah ada hubungannya dia dengan kemampuan kita untuk memanage aneuresis nokturnal pada anak dengan melakukan bladder toilet training barangkali ya, bahwa kapasitas kandung kemih pada seorang anak itu tidak ada yang sama, berbeda ya. Nah, sekian persen itu akan mengalami yang namanya ngompol barangkali. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau tertarik untuk melakukan penelitian ini juga. Nah, bagaimana dengan kerangka konsep ya? Apa bedanya antara kerangka teori dan kerangka konsep? Ini beberapa hal yang membedakan dari beberapa referensi Bapak Ibu antara kerangka konsep dengan kerangka teori ya. Ya, konsep yang menempatkan kita pada aspek yang logik itu yang disebut sebagai konsep, sedangkan untuk yang teori, kerangka teori adalah poin yang fokus terhadap bagaimana kita menempatkan sesuatu yang tidak kita ketahui dalam area yang sifatnya spesifik gitu ya. Kita perlu memperhatikan beberapa aspek teori yang dibuat pada konseptual itu adalah sesuatu yang memiliki makna dan berarti barangkali ya, bahasa dari beberapa perbedaan ya. Ini beberapa perbedaan juga Bapak Ibu nanti bisa baca. Kemudian secara dasar sebetulnya apa rujukan kita untuk membuat suatu kerangka teori ya, tadi referensi ya, tinjauan pustaka yang menggambarkan framework kerangka-kerangka yang kita buat. Nah, itu sebagai dasar kita untuk membuat yang namanya kerangka konsep pada penelitian ya. Ini perbedaan ringkasnya ya. Kira-kira kalau kerangka teori itu akan menggambarkan skematis ya, diagram dari beberapa variabel ya, bisa variabel bebas, variabel terikat, variabel luar, sedangkan kerangka konsep hanya menggambarkan unsur variabel bebas dan variabel terikat juga. Kadang-kadang juga ada variabel confounding juga di dalamnya ya. Kemudian apa manfaat pada kerangka teori kalau kita memperhatikan dari beberapa hal yang lain tadi ya, kita bisa memberikan informasi yang cepat terhadap pengaruh terhadap variabel-variabel dan hubungan antar variabel, justifikasi yang tepat terhadap penyusunan kerangka konsep, kemudian dapat memberikan tuntunan saat kita menetapkan kriteria inklusi eksklusi pada framework yang ada di depan tadi, bahwa umur itu berpengaruh, gender, kemudian sosial ekonomi terhadap kepercayaan individu ya, itu sangat berpengaruh. Nah, itu bisa kita tempatkan dia sebagai inklusi eksklusi, kriteria inklusi dan eksklusi ya. Kemudian memberikan tuntutan dalam mendiskusikan hasil penelitian kita. Nah, apa kerangka konsep atau bagaimana kerangka konsep itu yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian tentu saja. Bagian dari kerangka teori bukan gambaran diagram yang berbeda dari kerangka teori, tapi harus bagian dari kerangka teori, digunakan sebagai dasar kita dalam menyusun hipotesis dan menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan tergantung. Nah, evaluasi dengan mengajukan dua pertanyaan sebagai berikut. Apakah teori yang digunakan itu sudah sesuai dengan masalah penelitian? Apakah kerangka teori konsep itu sudah sejalan dengan keyakinan dan nilai-nilai dalam penelitian kita? Nah, bagaimana membuatnya ya? Bagaimana membuat antara kerangka teori dengan kerangka konsep tadi? Kalau kerangka konsep tinggal kita ambil dari potongan kerangka teori yang sudah kita amati dari beberapa referensi ya. Sebetulnya membuatnya adalah menghubungkan ya, berupa kotak dengan tanda panah begitu, yang masing-masing dari kotak itu menggambarkan variabel, hubungan antara variabelnya, mana yang merupakan variabel bebas, variabel dependent, atau variabel perancu, atau variabel antara ya. Pada kuliah sebelumnya barangkali sudah dibahas tentang apa yang dimaksud dengan variabel ini.
Kemudian apa yang mendasari kenapa kerangka teori dan kerangka konsep itu menjadi sesuatu yang salah ya barangkali, karena ada pandangan dari beberapa barangkali hampir mirip seolah-olah dia itu adalah kerangka patofisiologi, padahal berbeda ya. Jadi Bapak Ibu bisa pahami dari contoh-contoh framework yang di depan. Jadi kadang-kadang kalau dia patofisiologi atau menyerupai alur, itu alur dari kerangka patofisiologi adalah menjelaskan suatu proses ya, tidak mencirikan variabel ya. Ingat bahwa yang akan kita teliti adalah variabel ya, bervariasinya dari variabel. Nah, kadang-kadang tidak menggambarkan hubungan antar variabel. Ini letak kesalahan pertama. Yang kedua, menyerupai alur atau kerangka penelitian ya, menggambarkan populasi yang terjangkaunya dalam satu kerangka teori, sampelnya, subjeknya, kemudian menceritakan dengan dirandomisasi, padahal sebetulnya itu alur pada kerangka penelitian ya. Jadi itu berbeda juga ya. Jadi kemudian dua hal ini yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat suatu kerangka teori atau kerangka konsep. Ini contoh pada kerangka teori ya, Bapak Ibu perhatikan bahwa ada variabel bebas, variabel tergantung, variabel saling ada interaksi dengan beberapa variabel-variabel lain barangkali. Nah, sedangkan pada kerangka konsep lebih simpel ya. Jadi hal yang kita batasin, ya, hal yang kita gunakan pada penelitian kita ya. Kemudian itu saja yang saya bisa sampaikan barangkali sebagai pengantar pada kerangka teori dan kerangka konsep. Silahkan dicoba dengan merujuk terhadap beberapa penelitian atau teori-teori untuk mendukung penelitian Bapak Ibu. Jadi gunakan kerangka teori yang didapatkan dari teori sebagai dasar perpijak pada penelitian barangkali. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Selamat mengerjakan penelitian Anda.